Saudara-saudara, berapa kali kata iman dicatat dalam Alkitab? Berapa kali? 558 kali. Ini berarti bahwa iman adalah sesuatu yang sangat penting. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan, tapi dengan iman kita akan melakukan perkara yang besar. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dengan iman kita akan mengalami mujizat Allah. Secara logika nggak mungkin Abraham pada masa tuannya bisa punya anak, yaitu Ishak. Tetapi karena iman, kenyataan itu terjadi. Secara manusia mustahil. Musa bisa mengangkat tongkat dan Laut Merah terbelah menjadi dua, tapi iman menjadi kenyataan. Amen. Secara logika tidak mungkin seorang anak muda yang pipinya masih kemerah-merahan bisa mengalahkan raksasa Filistin 3 meter tingginya yang bernama Goliat. Tetapi Daud yang beriman kepada Allah bisa mengalahkan musuh yang begitu besar. Saudara, saya mau katakan, hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Daud adalah Goliat. Sebab kalau Goliat tidak pernah menghadang Daud tidak akan dikenal oleh siapapun. Mungkin dia hanya gembala domba yang pernah mengalahkan singa, memang pernah mengalahkan beruang, tapi orang tidak tahu. Tetapi ketika dia dihadapkan pada musuh terbesar, yaitu Goliat, Tuhan mempromosikan dia, karena Allah mengalahkan Goliat melalui tangan Daud yang masih muda. Dengarkan saya, masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalanmu yang paling berat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Siapa yang percaya mujizat masih terjadi? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saudara percaya mujizat? Amen. Saudara mengharapkan mujizat? Amen. Kecil atau besar? Besar. Karena Allah kita besar, mujizatnya juga besar. Tapi masalahnya begini, mujizat selalu datang setelah ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada mujizat. Masalah kecil, mujizat kecil. Masalah sedang, mujizat sedang. Masalah besar, mujizat besar. Saudara mengharapkan mujizat besar, berarti siap menghadapi masalah besar. Siapa yang mau didoakan malam ini pulang dari tempat ini, saudara punya masalah besar? Tangannya sudah naik turun semuanya. Tapi saya katakan, kalau hari ini kau punya masalah besar, jangan takut. God is greater than any problem you have. Tuhan lebih besar dari semua masalah kita. Nah, kunci untuk mengalahkan semua tantangan adalah iman. Iman yang mengalahkan dunia. Lalu apa iman itu? Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi sederhana tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertama, iman adalah dasar, landasan, fondasi, tempat berpijak untuk kita menerima segala berkat-berkat ilahi yang Tuhan sediakan di dalam sorga. Tuhan memberikan begitu banyak janji dalam Alkitab. Dan apa sarana untuk menerima janji Allah itu? Iman. Iman adalah dasar untuk menerima segala hal yang Tuhan siapkan bagi kita. Saya beri contoh sederhana. Saya pernah diundang khotbah di Filipina, di Manila. Dan hari Sabtu malam sebelum kami pelayanan besoknya, saya diajak makan di sebuah restoran all you can eat. Semua bisa dimakan, termasuk sendok, garpu, dan piringnya kalau mau, saudara sekalian. Restorannya namanya 101. Dan saya diberitahu bahwa itu makanan tersaji di meja yang panjangnya 101 meter. Jadi saudara
saudara begitu masuk, widih, banyak banget ini makanan, dan capcay, puyuhai, barongsai, semua tersedia, saudara. Jadi sebelum saya duduk makan, kita keliling dulu mengadakan pemetaan rohani, doa keliling, mulai serbuan dari sebelah mana, saudara. Nah, tetapi ketika kita mau ambil piring, kita baru sadar bahwa pemilik restoran ini pintar. Walaupun makanan berlimpah-limpah dan boleh diambil sekenyangnya, piringnya kecil, saudara. Jadi kita kalau ngambil itu kan nggak bisa banyak-banyak. Setelah ngambil boleh duduk, lalu kemudian menghabiskan makanan, ambil lagi. Tapi kita kan sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali berhenti juga kan, saudara sekalian, karena piringnya kecil. Saya langsung teringat begini, berkat surgawi itu tanpa batas, luar biasa banyaknya, bagusnya, indahnya, tetapi tanpa dasar untuk menerima, untuk menampung segala berkat pemberian Allah yang kita dapat tetap kecil. Karena itu piring hati kita harus diperluas. Tuhan gak bisa memberkati orang yang volume hatinya kecil. Ada banyak orang pinter, gelar berderet, profesor, doktor, karburator kotor bocor, tapi karena hatinya kecil, dia tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Untuk mengalami terobosan, hati harus besar. Sayang ada banyak orang wajah security, hati Hello Kitty. Tapi kalau hati kita besar, berkat Tuhan yang besar-besaran dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Apa ciri orang yang hatinya kecil? Senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Kalau temanmu lebih diberkati dari saudara dan saudara iri, Tuhan susah memberkati saudara. Masalahnya kan di sini, saudara. Ketika orang cerita kesaksian, pengalaman hidup tentang Tuhan, melihat hasil karya yang Tuhan lakukan dalam kehidupan seorang hamba Tuhan tertentu, kadang-kadang kita ini bukan senang, iri. Dan masalahnya itu bukan pada orang tersebut, pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita memusuhi orang yang lebih berhasil dari kita, padahal kita juga nggak kenal siapa dia. Masalahnya adalah masalah dalam diri kita. Mestinya kita berkata, Tuhan terima kasih, temanku diberkati oleh Tuhan. Kali ini giliran dia. Saya percaya ada giliran saya untuk diberkati oleh Allah secara pribadi. Dan Tuhan akan bilang sama malaikat, Kak, aku suka orang seperti ini. Ayo malaikat, cepat datang kasih berkat sama orang itu. Makanya kapasitas iman kita harus diperluas. Apa itu iman? Iman artinya mengaminkan firman. Apapun yang Alkitab katakan, walaupun tampaknya nggak masuk akal, kita bilang amin. Artinya saya percaya apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Jadi iman artinya apa? Mengaminkan firman. Saudara-saudara, yang kedua dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Boleh saya tanya, apakah saudara beriman di depan ini ada mimbar? Apakah dibutuhkan iman untuk percaya bahwa di depan ini ada mimbar? Yang dibutuhkan apa? Mata untuk melihat. Kalau sudah lihat lalu percaya, namanya bukan iman. Makanya Yesus pernah berkata kepada Thomas, kamu melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Sekarang ini ada banyak orang-orang non-Kristen didatangi Tuhan Yesus, dapat penglihatan. Saulus menganiaya orang Kristen, didatangi Yesus. Saya pernah diundang khotbah di sebuah gereja di Los Angeles, Amerika Serikat. Saya nginep di rumah gembalanya, ngobrol sampai jam 2 dini hari. Dia bertanya banyak hal. Dia bilang, mumpung Pak Rubin kesini, saya mau berguru. Dia nanya segala macam.
Lalu dia bilang, besok siangan aja Pak, apalagi itu musim dingin saudara, matahari munculnya agak pelan. Jam 6 pagi saya dengar ada orang bercakap-cakap di ruangan bawah. Saya nginep di ruangan bawah, tuan rumah di loteng saudara. Lalu saya pikir, siapa pagi-pagi kok ada tamu ini. Lalu saya keluar kamar, kebetulan mau ke toilet, dan saya pikir mau sikat gigi begitu saudara. Tiba-tiba gembalanya bilang, aduh maaf ya Pak Rubin, rupanya terganggu tidurnya, padahal baru tidur berapa jam. Nggak apa-apa. Ada apa Pak, kok pagi-pagi sudah ada pembicaraan? Ini ada pembantu saya. Sebetulnya begini, ada orang Indonesia baru beberapa bulan ke Amerika, ingin cari kerjaan, belum dapat. Lalu pendetanya bilang, udah tinggal di rumah saya punya anak-anak yang kecil, tolong jagain saja, nanti kamu makan tidur dan semuanya di sini saja, nanti saya kasih berkat, kalau kamu sudah dapat kerjaan silahkan. Begitu. Bukan orang Kristen. Dan malam itu ketika dia sedang tidur, didatangi oleh satu cahaya, membuka tangan begini, dan seakan dia berkata, ikutlah aku. Dia bilang, saya udah punya agama. Tapi wajah itu tampak tersenyum kepada dia dan tetap mengulurkan tangan seperti berkata, ikutlah aku. Pagi itu orang tersebut ketok pintu kamar dari gembala dan berkata, Pak Pendeta, saya minta dibaptis. Haleluya. Saudara-saudara, belum pernah ke gereja, bukan orang Kristen. Lalu pendeta tanya, dari mana kamu dengar tentang baptisan? Kamu kan gak ngerti tentang kekristenan. Tuhan Yesus tadi malam datang mendekati saya. Dari mana kamu tahu itu Tuhan Yesus? Wajahnya mirip di kalender, katanya. Saya juga nggak tahu apa wajahnya seperti itu atau tidak. Tapi singkat cerita, dia menerima Yesus, dia dibaptis, dia jadi anak Tuhan sampai sekarang. Lalu pendetanya ngomong gini, enak banget kamu ya, saya ini doa puasa puluhan tahun, Tuhan tunjukkanlah wajahmu sekali aja sama saya. Gak pernah tuh, kamu gak pernah ke gereja, gak kenal Yesus, didatangi Tuhan Yesus, enak aja. Gimana nih Pak Rubin? Saya bilang, bagimu berlaku firman, berbahagialah engkau yang tetap percaya walaupun tidak melihat. Haleluya. Itulah iman, saudara. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya kasih contoh sederhana. Karena tentang pokok iman ini sering dikhotbahkan, tapi kadang-kadang agak kabur. Jadi saya mau kasih contoh praktis supaya kita ngerti. Kalau misalnya ada seorang bapak ngomong sama anak remaja, nah bapak pergi ke showroom mau beli mobil, nanti kita jalan-jalan ya seluruh keluarga. Hore, papa mau beli mobil. Orang itu pergi ke showroom, lalu tanya kepada pemilik showroom, mobil mana yang bagus? Ditunjukkan banyak brosur, ditunjukkan banyak mobil. Setelah 1 jam lebih, dia bilang, saya pilih ini aja deh. Pemilik toko berkata, tepat Pak, karena ini mobil yang paling laris. Tapi karena saking laris mesti pesan inden minimal 1 bulan. Bapak mau yang ini, tapi barang belum ada, 1 bulan baru ada. Oke, saya sudah tertarik yang ini. Apa yang harus saya lakukan? Bayar DP dulu Pak, down payment. Berapa? 10 juta. Oke, saya bayar. Begitu kita kasih down payment 10 juta, maka orang itu membuat sebuah kwitansi, tanda terima pakai materai, dan diberikan kepada kita. Kita pulang ke rumah, anak tanya, Pak, mana mobilnya? Masih dipesan. Apa buktinya Papa benar-benar punya mobil, beli mobil? Seandainya Papa mengeluarkan brosur, anaknya percaya atau tidak? Tidak. Loh, brosur sama kwitansi bagus mana? Coba pikir baik-baik. Brosur sama kwitansi bagus mana? Yang berwarna apa? Yang ada gambarnya apa? Yang kartunya lebih tebal, lebih mengkilap? Brosur. Tapi anaknya dikasih brosur, percaya tidak? Kalau dikasih kwitansi? Kwitansi kan cuma catatan
catatan kecil saja, warna putih, tulisan tangan orang, ceker ayam lagi nulisnya, tapi itu lebih berharga. Harapan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, make a wish, harapkan sesuatu, itu brosur. Tapi kalau saudara temukan ayat firman yang berlaku secara general untuk semua orang percaya, itu kwitansi. Amin. Asal saudara nggak keliru gini, Petrus jalan di atas air, lalu saudara mau mengikuti firman yang diucapkan kepada pribadi Petrus, saudara jalan di atas sungai, dia tenggelam. Tapi kalau saudara pegang firman Tuhan yang lain, oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh, maka sesuatu yang sifatnya general kita bisa bilang amin, aku percaya, maka itu adalah kwitansi. Hari ini jangan cuma pegang brosur, pegang kwitansi. Ada janji firman yang saya pegang dengan baik, dan itu akan menjadi kenyataan. Dengan kata lain, orang beriman adalah orang yang percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji itu pasti digenapi, karena yakin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dia tidak pernah berdusta, tapi setia menggenapi janjinya. Langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tidak akan berlalu. Dunia seringkali berjanji dan mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kenapa saudara bisa jawab kalimat saya? Kau yang berjanji, ketahuan umur berapa itu. Kalau generasi muda tak bisa tahu itu. Haleluya. Iman tidak bertentangan dengan logika, tapi iman melampaui logika. Percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada diri. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah ternama, disebut pangeran pengkhotbah. Dia pernah berkata, iman yang kecil bisa membawa kita ke sorga, tapi iman yang besar akan membawa sorga ke dalam hati kita. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus, bahkan seperti penjati sebelah salibnya yang baru bertobat beberapa saat sebelum dia mati, bisa masuk sorga. Tapi suasana sorga, pengalaman sorga, mujizat-mujizat hanya terjadi kalau kita punya iman yang bertumbuh. Karena itu, bagaimana caranya kita meningkatkan iman? Dua hal sederhana: hidup dalam firman, hidup dalam doa. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hidup di dalam firman. Baca firman setiap hari, renungkan firman setiap hari, pegang firman setiap hari. Maka iman yang bertumpu pada kebenaran firman membuahkan hasil. Tapi kita juga harus hidup di dalam doa, saudara sekalian. Apa saja yang kita percaya dan doakan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Musa berdoa, laut Teberau terbelah menjadi dua. Hana berdoa, rahim yang mandul membuahkan anak. Elia berdoa, api turun dari sorga. Yesus berdoa, Lazarus yang mati dibangkitkan. Kita berdoa, pintu berkat terbuka, mujizat Allah akan terjadi. Sekarang bagaimana caranya iman itu bisa menjadi kenyataan? Bukan hanya sesuatu yang kita yakini dalam hati, tapi benar-benar dalam implementasi kehidupan kita bisa menikmati hasilnya. Pertama, milikilah penglihatan iman. Dalam Ibrani 11 ada kisah tentang tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Ibrani 11 adalah Hall of Fame dari tokoh iman. Nah, di ayat 20 saya bacakan, ada seorang tokoh iman bernama Ishak. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ishak itu punya visi ke depan.
Dia melihat sesuatu yang belum dilihat oleh orang lain pada masa hidupnya. Iman membutuhkan penglihatan. Iman sejati diwujudkan di dalam visi ke depan. Alkitab berkata, without vision people perish. Tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Lihatlah gedung pencakar langit yang begitu tinggi dan besar. Semula itu hanya ada di dalam mimpi, gambaran daripada para arsiteknya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam hidup saudara. Belum kelihatan sekarang, tapi iman atau visi adalah kendaraan yang membawa kita pada kondisi masa kini, pada kondisi yang kita harapkan pada masa yang akan datang. Sekarang kondisi saya seperti ini, tapi saya beriman 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kondisi saya akan berubah jauh lebih indah. Dan apa yang membawa kondisi sekarang pada kondisi yang akan datang? Penglihatan iman atau vision. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Waktu firman itu diucapkan, orang Israel yang menerima janji itu berada di Babilonia sebagai tahanan, tawanan, sebagai budak. Bukan 7 bulan, bukan 7 tahun, 70 tahun. Tapi Tuhan bilang, aku tahu, aku melihat masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Bagi Bapak Ibu Gembala yang sedang mengembalakan jemaat, yang nampaknya mengalami stagnasi selama bertahun-tahun, tetap miliki visi bahwa Allah akan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetap tekun melakukan kehendak Tuhan, karena rancangan Tuhan dalam hidup saudara indah. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Akan ada masa terobosan yang luar biasa, di mana kita sadar anugerahnya masih terjadi dalam hidup kita. Saya yakin akhir hidup orang percaya happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Tuhan masih akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita mengalami masalah dan rasanya begitu berat, tapi ujung-ujungnya kita ditolong oleh Tuhan? Siapa pernah mengalami itu? Haleluya. Betapapun besar kesulitan kita, akhirnya, ujungnya kita mengalami mujizat. Tapi saudara bilang, kenapa hari ini Tuhan belum tolong saya? Jawabannya mudah, saudara belum di ujung. Sabar sedikit, karena ujung-ujungnya kau akan ditolong Tuhan. Sekarang belum di ujung. Kalau sudah di ujung, udah nyerah, baru Tuhan akan buka jalan dalam hidup saudara. Saudara-saudara, masa depan saudara adalah masa depan yang indah, happy ending. Jangan seperti seorang istri yang nangis ketika suaminya pulang dari kantor. Mama, kenapa kau menangis? Apa kamu susah? Ada orang yang berlaku jahat kepada kamu? Bukan, Pak. Aku tadi baca buku, endingnya sedih banget. Oh, baca buku novel kah? Bukan, aku baca buku tabungan kamu. Endingnya sedih banget. Aduh, ini gak punya pengharapan, saudara-saudara. Percayalah, Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Amin. Ada anak muda yang belum nikah nggak di sini? Ada. Yang masih muda. Saya mau bilang, Tuhan tetap punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Yang penting kita kembangkan kapasitas kita. Ada ungkapan begini, bila Anda tidak tampan, berusahalah hidup mapan, maka tampangmu akan termaafkan. Artinya semua potensi kita harus kembangkan, sehingga akhirnya happy ending akan menjadi bagian kita. Ada sebuah ungkapan
berkata, the me I see is the me I'll be. Saya akan menjadi seperti apa yang aku lihat. Apa yang saudara lihat dalam hidup, pelayanan, usaha, pekerjaan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kalau Tuhan belum datang kembali? Percaya ada sesuatu yang lebih besar. Rancangkan strategi untuk mencapainya, langkah demi langkah. Dulu kantor DPD ini kan sangat kecil, seperti rumah biasa, kurang layak disebut sebagai kantor BPD, GBI yang ada di NTT dengan ratusan gereja lokal. Tapi karena ada hamba-hamba Tuhan di NTT yang punya visi, kantor ini terwujud. Amin, saudara. Lantai bawah sudah bisa digunakan, diwujudkan lagi lantai atas. Haleluya. Walaupun belum ada keramiknya, masih ditutup dengan karpet warna merah. Walaupun belum ada atapnya, bisa pikir boleh juga ini panitia ya. Jadi kita seperti kondangan nih, saudara. Tangganya pun harus jalan hati-hati karena belum ada pegangannya. Hanya ada sebatang kayu yang mungkin diambil dari kayu salib Golgota. Tapi saya percaya tidak lama lagi selesai semuanya. Siapa percaya? Haleluya. Dananya sudah ada? Sudah ada. Di mana? Di dompet saudara masing-masing. Tinggal dikumpulkan. Jadi malam hari ini dengan iman engkau menabur. Saya menyumbang 500.000 rupiah, 1 juta rupiah, 10 juta rupiah. Selesai nih, bulan depan beres saudara. Kita bikin acara KKR atau seminar lagi di tempat ini dengan kondisi yang jauh lebih indah. Haleluya. Jangan hanya tepuk tangan, nyumbang saudara-saudara. Haleluya. Yang kedua, bagaimana iman menjadi kenyataan? Miliki perkataan iman. Kalau tadi penglihatan iman dari Ishak, kedua perkataan iman dari Yakub. Lihat ayat 21 dari Ibrani 11. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkat. Perkataan Yakub sebelum mati adalah perkataan berkat. Dan perkataan kita menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Dan kalau kita mengucapkan perkataan yang selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan juga bisa melakukan mujizat yang sama. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ucapkan perkataan berkat, jangan mengutuk, jangan negatif. Perkatakan hal-hal yang baik tentang jemaat saudara masing-masing, tentang hamba-hamba Tuhan, tentang BPD, GBI, NTT, tentang kemajuan pekerjaan Tuhan, apapun gerejanya yang ada di Kupang dan sekitarnya. Karena perkataan kita itu berkuasa. Tuhan pernah bilang kepada orang Israel yang selalu mengeluh, lebih baik mati daripada terlantar di padang gurun ini. Tuhan bilang apa dalam kitab Bilangan? Apa yang kamu katakan di hadapanku, aku akan lakukan kepadamu. Saudara ngomong negatif terus, apa yang kamu ucapkan di hadapanku, aku akan lakukan kepadamu. Tapi kalau malam ini kau berkata, saya percaya saya anak Tuhan, saya umat yang diberkati. Kalau Tuhan bukan itu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Terjadilah berkat, berkat, berkat melimpah di dalam kehidupan kita. Change your word, change your world. Ubah perkataanmu, engkau bisa mengubah kondisi yang ada di sekitar. T.L. Osborne, seorang hamba Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi, pernah berkata, kalau Anda sakit, perhatikan 3 perkataan ini. Pertama, apa kata gejala penyakit?
Oh, tanda-tandanya begini, demam, panas, jantung berdebar-debar. Yang kedua, apa kata firman? Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Yang ketiga yang penting, apa kata Anda? Kalau saudara mengimani karena gejala penyakit, jadilah seperti imanmu, engkau sakit. Tapi kalau engkau mengimani firman Tuhan, jadilah seperti yang engkau percaya. Diagnosa dokter adalah kenyataan. Hasil pemeriksaan laboratorium adalah kenyataan. Tapi Alkitab firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran lebih kuat dari kenyataan. Kebenaran di atas kenyataan. Dan kalau engkau memperkatakan kebenaran firman, maka kenyataan akan berubah sesuai dengan kebenaran firman tersebut. Dan bukankah kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan adalah pemberita kebenaran? Itu sebabnya mulai dengan hati kita, mulai dengan kata-kata kita, maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Pertama, miliki penglihatan iman seperti Isa. Kedua, miliki perkataan iman seperti Yakub. Yang ketiga, miliki perbuatan iman seperti Nuh. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Nuh adalah orang yang melakukan karya iman, tindakan iman, membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan dia juga bahkan mengajak orang-orang yang lain. Dia belum pernah bikin bahtera sebesar itu, tapi karena iman, karena Tuhan yang menyuruh, dia melakukannya. Saudara mungkin belum pernah bikin gereja sebesar itu, tapi kalau Tuhan suruh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seorang hamba Tuhan bernama William Carey berkata, expect great things from God, attempt great things for God. Harapkan perkara besar dari Allah, tapi lakukan juga perkara besar bagi Tuhan. Jangan jadi penonton, jadilah history maker, pembuat sejarah. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan sesuatu untuk menjangkau jiwa-jiwa.